Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Jonathan Diakes Utomo. Saya pendeta jemaat di GPIB Iptus Tumbang Titi, Pospelkes Tiberias Mahawa, dan Arai Hidup Sepauhan, di mana kedua pos yang saya layani ini terletak kurang lebih 18 kilo dari GPIB Iptus Tumbang Titi, dan kami juga memiliki pergumulan yakni renovasi gedung gereja serta pembangunan pastori, di mana kami bergumul di dalam doa untuk segera terwujudnya renovasi gedung gereja dan pembangunan pastori demi menunjang pelayanan yang ada di GPIB Iptus Tumbang Titi, Pospelkes Tiberias Mahawa, dan Arai Hidup Sepauhan. Dan melalui video ini, saya mewakili tim perawatan lahan sawit mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah membantu kami dalam rangka merawat lahan sawit yang menjadi aset milik gereja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menutup mata pada malam hari ini untuk beristirahat malam dalam tidur, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Ratapan 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ratapan 2 ayat 18 sampai 22. Jika kita telah menemukannya, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih di Kerajaan Surga yang mulia, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat malam, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau kuasai kami dengan Roh yang kudus, supaya firman-Mu ini boleh kami pahami dan juga boleh mengubahkan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Amin. Firman Tuhan dari Ratapan 2 ayat 18 sampai 22 yang menyatakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tilitlah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan, pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seterusnya. Demikian pembacaan Alkitab, dan pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa,
Sadarkah bahwa di dalam doa itu kita menyampaikan pergumulan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sadarkah bahwa ketika kita berdoa, seringkali air mata menetes, air mata keluar, karena kita menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa hebatnya. Sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini, tentu ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang telah kita lalui. Dan mungkin ada di antara kita yang menghadapi pergumulan luar biasa pada hari ini. Sehingga ketika kita berdoa, air mata itu keluar. Dan di dalam doa itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan pembacaan kita pada saat ini, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Artinya jangan ditutup-tutupi. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita. Sampaikan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Karena hal itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak berdaya, kita manusia yang rapuh. Dan tanpa kita berdoa kepada Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mungkin bagi beberapa orang, ketika berdoa kemudian menangis dianggap sebagai suatu hal yang lebay, dianggap sebagai suatu hal yang melebih-lebihkan. Akan tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kitab Ratapan ini kalau kita membacanya, maka itu adalah curahan isi hati Nabi Yeremia kepada Tuhan. Dan Nabi Yeremia mengungkapkan doa itu dihulu dengan kesedihan. Maka ketika berdoa, menangis, menyetikkan air mata adalah hal yang wajar. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa diri paling hebat ketika berdoa, melainkan milikilah kerendahan hati dan juga milikilah ketulusan ketika berdoa di hadapan Tuhan dalam menyampaikan pergumulan-pergumulan yang ada. Dan biarlah Tuhan yang mengintervensi setiap doa kita. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalam setiap pergumulan kita, sehingga setiap kita akan merasakan kelegaan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini, marilah kita semua menaikkan harapan-harapan kita di dalam doa kepada Tuhan. Bagaikan air yang mengalir tanpa ditutup-tutupi, sebagai bentuk keterbukaan kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kita dan juga boleh menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang rapuh, kami manusia yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami akan meminta pertolongan itu melalui doa yang kami naikkan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami berdoa, apa yang kami naikkan kepadamu, apa yang kami panjatkan kepadamu, pergumulan-pergumulan kami, semuanya boleh Tuhan jawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, Yesus. Karena kami percaya dan yakin, ketika kami menghadapi pergumulan dan kami datang kepadamu, maka Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Dan ya Tuhan, kami pun juga tak lupa untuk mengucap syukur kepadamu atas hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini, ketika kami akan beristirahat, Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu, Engkau telah mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Setiap langkah kerja kami Engkau tuntun, Engkau sertai, sehingga kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk menikmati malam yang indah ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, agar ketika kami beristirahat malam, Engkau juga memberikan kepada kami mimpi yang indah, tidur yang nyenyak, agar ketika kami bangun di esok hari, kami memiliki kekuatan baru, kami memiliki semangat yang baru untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.